untuk menjamin keakuratan, validitas, serta reliabilitas hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, di sini statistik merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penarikan kesimpulan pada suatu proses pengumpulan data. Nah, statistik di sini ada dua, yaitu statistik deskriptif, kemudian statistik inferensial, di mana statistik deskriptif biasa disebut dengan statistik univariat dalam naskah skripsi kalian itu dapat berbentuk tabel, kemudian grafik, serta rata-rata dan simpangan baku. Nah, ini biasanya di hasil pemeriksaan hasil data SPSS semua sudah tersaji. Kemudian statistik inferensial itu biasanya disebut dengan statistik bivariat menggunakan SPSS juga. Di situ ada eh, statistik parametrik dan juga non-parametrik. Kemudian beberapa istilah dalam statistik itu ada populasi, kemudian ada sampel dan ada variabel. Jadi kalian itu harus paham mana populasi, kemudian mana sampel dalam penelitian. Sampel itu dapatnya dari mana, kemudian populasi penelitian kalian itu apa. Kemudian dalam judul secara ininya kan ada variabel bebas, kemudian ada variabel terikat. Jadi kalian juga harus paham apa itu variabel bebas dan apa itu variabel terikat. Nah, untuk pemanfaatan dari statistik itu sendiri dalam bidang teknologi laboratorium medis, statistik itu digunakan untuk kontrol kualitas pemeriksaan. Bagaimana cara melihat kualitas pemeriksaan yang dilakukan setiap harinya itu harus dalam rentang kontrol atau rentang range. Kalau tidak masuk dalam rentang kontrol, itu pemeriksaan pada hari itu tidak bisa dilakukan. Jadi harus dilakukan perbaikan alat kah seperti itu. Nah, bagaimana melihat kontrol kualitas dari suatu pemeriksaan? Itu dilakukan dengan melihat kontrol limit pada kurva Levy-Jennings. Nah, di sini keterkaitan antara statistik sama dengan QMS, quality mutu ya, itu sangat erat kaitannya. Nah, kurva Levy-Jennings ini biasanya dipelajari dalam mata kuliah QMS. Di situ akan terlihat biasanya lebih dari 2 SD kesalahan itu tidak bisa ditoleransi dan operasional peralatan yang bersangkutan, misalnya di bidang kimia klinik ataupun hematologi itu tidak bisa dijalankan pada hari tersebut. Kemudian ada validasi metode pemeriksaan. Itu untuk menilai akurasi, presisi, linearitas, serta limit deteksi suatu metode. Itu biasanya menggunakan perhitungan statistik. Ya, limit deteksi ini pada pemeriksaan seperti kimia klinik ataupun hematologi itu ada di dalam insert kit-nya. Berapa range limit deteksi yang boleh dilakukan
untuk melanjutkan suatu pemeriksaan biasanya tersedia di situ. Kemudian ada penelitian dan pengembangan. Statistik ini digunakan dalam penelitian laboratorium untuk menganalisis hubungan antar variabel, misalnya korelasi atau hubungan antara kadar glukosa darah dengan HbA1c. Apakah itu ada hubungannya antara peningkatan kadar glukosa darah dengan kontrol HbA1c yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Di situ akan terlihat tren peningkatan atau tren penurunan. Kemudian epidemiologi klinis. Nah, di sini statistik akan membantu studi prevalensi dan insidensi dari penyakit itu berdasarkan data hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, di situ akan terlihat epidemiologi perkembangan suatu penyakit. Apakah penyakit itu nantinya terjadi peningkatan atau terjadi tren penurunan. Itu bisa digunakan sebagai data kesehatan. Baik, biasanya untuk data kesehatan tahunan atau evaluasi 5 tahun sekali, biasanya dalam data Riskesdas itu. Kemudian penyusunan laporan dan interpretasi data. Nah, hasil pemeriksaan di bidang laboratorium, baik itu untuk penyusunan skripsi, tesis, itu ataupun hasil pemeriksaan laboratorium itu wajib dilakukan penyusunan laporan dan interpretasi data. Itu akan membantu dokter dalam mendiagnosis suatu penyakit, kalau itu di suatu instansi. Misalnya apakah itu di puskesmas, karena pemeriksaan laboratorium ini kan sangat krusial hasilnya. Jadi maka dari itu sangat perlu kehati-hatian, ketelitian dalam mengeluarkan hasil. Untuk mendapatkan hasil yang bagus berarti harus teliti dalam pemeriksaan. Baik itu dari pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Nah, ini penerapan statistik untuk TLM, kurva harian, quality control harian, alat kimia klinik. Itu di situ bisa dilihat dari nilai rata-rata, kemudian standar deviasi harian, kemudian untuk mengontrol apakah pemeriksaan itu bisa dilanjutkan pada hari tersebut apa tidak, itu bisa dilihat dari kurva Levy-Jennings. Nah, kurva Levy-Jennings ini seperti yang saya katakan tadi dipelajari pada mata kuliah quality mutu. Kemudian uji validasi metode HbA1c biasanya dilihat menggunakan uji korelasi Pearson atau regresi linier. Kemudian untuk pemeriksaan atau penelitian yang menggunakan ekstrak, menggunakan antibiotik, menggunakan bakteri, biasanya menggunakan uji distribusi frekuensi ataupun chi-square apabila dia itu berdistribusi tidak normal. Kemudian, sebagai analisis data screening hasil kesehatan, itu bisa menggunakan mean, median, atau standar deviasi dan dilihat dari grafik hasil pemeriksaan di situ apakah terjadi tren peningkatan atau tren penurunan dari suatu perkembangan penyakit. Jadi statistik ini sangat krusial ya untuk hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, kemudian di sini ada tahapan dalam statistik. Yang pertama itu data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium. Itu dilakukan analisis data. Kemudian setelah analisis data itu dilakukan, kemudian data yang diperoleh itu disusun.
kemudian disajikan dan diinterpretasikan hasilnya. Data ini diperoleh bisa dalam bentuk pengamatan langsung atau penelitian analitik, kemudian bisa dari data kuesioner ataupun wawancara. Nah, biasanya lebih mudahnya data yang diperoleh itu dimasukkan ke dalam Excel ya di situ susun secara runtut data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik ataupun diagram di situ. Tetapi orang awam ini kan tidak mengerti ya arti tabel, grafik, terus itu apa. Jadi perlu penarasian seperti itu. Nah, data dianalisis. Analisis datanya secara ini biasanya menggunakan SPSS ya sekarang. Jadi untuk sebelum UTS ini belum mengoperasikan SPSS, tapi nanti setelah UTS diwajibkan untuk menginstal aplikasi SPSS dan harus sudah bisa dioperasikan SPSS-nya tersebut. Kemudian interpretasi data, apakah penelitian itu ada hubungannya, apakah ada perbedaannya, ataukah tidak. Di sini adalah untuk membuktikan hipotesis sebelumnya. Apakah hipotesis yang dibuat itu terbukti atau tidak? Nah, kemudian untuk statistik deskriptif yang pada kali ini ya biasanya itu bentuk penyajian data tabel itu kan ada standar ini ya rata-rata, min, median, modus, kemudian macam-macam pengumpulan data, cara penyajian data, kemudian ada central tendency tadi, min, median, modus, kemudian ada ukuran variasi, kemudian ada tabel deskriptif. Nah, di sini statistik deskriptif itu sudah berulang kali juga dijelaskan bahwa itu berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan, menggambarkan atau menjabarkan serta menguraikan data yang diperoleh sehingga data tersebut mudah dipahami. Orang jadi tahu apakah data itu ada perbedaan, mana nilai yang paling tinggi dan mana nilai yang paling rendah. Di situ akan terlihat ya, jadi grafik mana yang paling tinggi dan grafik mana yang paling rendah. Nah, macam-macam pengumpulan data. Tadi ini sudah disinggung sedikit. Pengamatan secara langsung itu biasanya dilakukan secara eksperimen, ya bukan data sekunder. Nah, biasanya dalam naskah skripsi itu adalah instrumen penelitian. Ada data sekunder, ada data primer. Primer itu adalah pengamatan secara langsung, eksperimen secara langsung, sedangkan data sekunder itu biasanya menggunakan hasil dokumen atau pencatatan dari suatu instansi ataupun studi pustaka dan literatur. Nah, kemudian dalam instrumen pengumpulan data itu ada juga melalui wawancara dan kuesioner. Wawancara maupun kuesioner itu ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, serta ada yang semi antara terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi kalau yang terstruktur ini memang kalian terpaku terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Jadi tidak ada pertanyaan lain selain dari pertanyaan yang telah ada atau telah dicatat pada naskah ataupun kuesioner yang kalian buat. Nah, di situ sifat dari data yang akan dihasil itu cenderung kaku, jadi tidak leluasa dan hanya data itulah yang akan didapatkan. Sedangkan untuk yang tidak terstruktur, jadi pertanyaan itu bebas.
tetapi ini juga mempunyai kelemahan. Jadi kadang itu kan manusia itu memiliki keterbatasan. Jadi terbatas dengan ingatannya, kadang tuh lupa apa yang mau ditanyakan. Nah, alangkah baiknya itu kalau untuk wawancara dan kuesioner ini, baiknya itu menggunakan semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, karena dengan cara itu akan lebih banyak informasi yang akan kalian gali dan dapatkan. Kemudian, untuk penyajian data, nah, data yang sudah diperoleh, sudah diolah itu disajikan. Biasanya dalam bentuk teks, tabel, diagram, ataupun grafik. Untuk lebih mudah dipahami oleh orang awam, itu biasanya dimasukkan dalam bentuk tabel, kemudian diagram dan grafik, serta didefinisikan dalam bentuk narasi teks. Nah, di situ tabel, diagram maupun grafik itu kan untuk lebih mudah, untuk lebih menarik. Sedangkan untuk kan teks dan narasi ini untuk lebih mudah dipahami. Kemudian di sini ada jenis-jenis data. Data hasil penelitian itu terdiri dari dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kualitatif itu biasanya terdiri dari jenis kelamin, suku, dan budaya. Biasanya berupa data nominal kalau di skala ukur ya. Jadi skala ukur itu kan ada empat ya, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian untuk data kuantitatif, ini yang mempunyai nilai yang dapat diukur. Seperti itu. Di sini ada bisa terdiri lagi dari data diskrit dan kontinu, di mana data diskrit ini dari jumlah ya bisa dilihat dari jumlah, sedangkan kontinu itu yang dapat diukur. Seperti itu. Kemudian sentral tendensi itu terdiri dari mean, median, serta modus. Nah, ini semuanya bisa dihitung secara manual maupun dimasukkan ke aplikasi SPSS. Nah, di SPSS itu bisa langsung keluar semua hasil mean, median, modus, dan juga hasil uji normalitas apa segala macam di situ terlihat. Kemudian statistik deskriptif biasanya tadi juga udah disinggung di depan, itu berkaitan dengan ukuran data ya seperti ini, mean, median maupun modus. Itu merupakan statistik yang biasanya statistik deskriptif. Kemudian selain mean, median, modus itu ada terlihat kayak kemiringan data, kurtosis, plot, apa itu terlihat semuanya menggunakan SPSS. Kemudian untuk ukuran data itu adalah mean, median, dan juga modus. Kemudian ukuran variasi dari hasil pemeriksaan itu adalah jangkauan atau range, kemudian ada kuartil, simpangan rata-rata, kemudian ada standar deviasi dan ragam. Penting untuk menjamin keakuratan, validitas, serta reliabilitas hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, di sini statistik merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari cara
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penarikan kesimpulan pada suatu proses pengumpulan data. Nah, statistik di sini ada dua, yaitu statistik deskriptif, kemudian statistik inferensial, di mana statistik deskriptif biasa disebut dengan statistik univariat dalam naskah skripsi kalian itu dapat berbentuk tabel, kemudian grafik, serta rata-rata dan simpangan baku. Nah, ini biasanya di hasil pemeriksaan